Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saya bisa diberikan kesempatan untuk membawakan presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Perkenalkan, nama saya Christina YB Sembut dari kelas ekstensi AB 2023, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah perpajakan dengan topik pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan 8 poin penting. 1. Pengertian pajak bumi dan bangunan. 2. Objek pajak. 3. Subjek pajak. 4. Dasar pengenaan pajak. 5. Tarif pajak. 6. Prosedur pembayaran. 7. Manfaat PBB. Proses pembayaran PBB. Pembahasan ini akan kita lihat dari sisi fungsi pajak, cara perhitungannya, dan peran masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak bumi. Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau pengusahaan atas tanah dan bangunan. Pajak ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jadi, ketika kita membayar PBB secara atau pajak bumi dan bangunan, secara tidak langsung kita ikut berkontribusi dalam membangun wilayah tempat kita tinggal, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Objek dan subjek pajak. Objek pajak, pajak bumi dan bangunan adalah tanah dan bangunan baik yang digunakan untuk rumah tinggal, kantor, lahan, pertanian, maupun bangunan usaha. Sementara itu, subjek pajaknya adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menguasai objek tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki rumah atau sebuah perusahaan memiliki gedung, maka mereka wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah nilai yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar wajar dari tanah dan bangunan di lokasi tersebut. Besarnya nilai jual objek pajak ini akan menjadi acuan dalam menghitung beberapa pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai jual objek pajaknya, maka pajaknya juga akan lebih besar. Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan biasanya berada di kisaran 0,1% sampai 0,3% dari nilai jual objek pajak
Tarif ini mungkin berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, tergantung kebutuhan dan kebijakan daerah setempat. Sebagai contoh, jika NJOP suatu bangunan adalah 500 juta dan tarif pajaknya 0,2%, maka pajaknya adalah 1 juta rupiah. Pembayaran pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan dibayarkan setiap tahun. Biasanya pemerintah daerah akan mengirimkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak tarutang kepada wajib pajak. Pembayaran bisa dilakukan di bank, kantor pos, atau loket-loket pembayaran resmi yang ditunjuk. Sekarang juga sudah banyak daerah yang menyediakan sistem pembayaran online, jadi lebih mudah dan efisien. Manfaat pajak bumi dan bangunan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah seperti 1. Pendanaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung publik. Layanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan. Pengelola lingkungan seperti taman kota atau kawasan konservasi. Intinya, PBB bukan sekedar kewajiban, tapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan daerahnya. Proses pembayaran pajak bumi dan pembangunan. Ada 3 langkah umum dalam proses pembayaran PBB. Pendaftaran objek pajak oleh wajib pajak untuk mendapatkan NJOP. Perhitungan pajak oleh pemerintah daerah berdasarkan NJOP dan tarif yang melakukan. Pembayaran bisa melalui bank, kantor pajak, atau saluran pembayaran digital. Kalau semua proses ini dilakukan tepat waktu, maka kita bisa terhindar dari denda dan pemerintah bisa segera menggunakan dana tersebut untuk keperluan publik. Itulah penjelasan saya tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagai warga negara yang baik, kita punya tanggung jawab untuk taat pembayaran pajak, karena dari situlah pembangunan bisa menjalan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Shalom.